Bagian pertama ini adalah materi akor dasar. Sebelum kita mulai, ada baiknya Anda membuka buku ilmu harmoni halaman 7 sampai dengan 10. Anda siap? Dengarkan lagu berikut ini. Maju tak gentar dengan akor T. Apakah lagunya terdengar aneh? Mengapa bunyinya tidak enak? Bandingkan dengan lagu berikut. Maju tak gentar dengan akor T, S, D. Akor adalah kumpulan nada yang dibunyikan bersama, yang baru mempunyai arti saat berhubungan dengan akor lainnya, baik sebelum ataupun sesudahnya. Secara umum, ada 3 akor dasar, yaitu akor tonika atau T, subdominan atau S, dan akor dominan atau D. Apa sajakah ketiga akor tersebut? Perhatikan nada berikut. Nada Do, Mi, dan Sol adalah nada tujuan anak panah di atas. Kalau kita jadikan satu, akan tertulis Do, Mi, Sol yang disebut dengan akor tonika. Akor tonika merupakan saat tenang di dalam lagu. Setiap nada atau akor lain akan kembali kepada tonika. Maka akor tonika atau T ini merupakan terminal, karena dari sinilah semuanya berpangkal dan berakhirlah bagai pelabuhan. Jika nada yang labil dan menjadi awal dari anak panah di atas dijadikan satu, maka akan didapatkan 2 akor berlainan, yaitu Sol, Si, Re yang disebut akor dominan, dan Fa, La, Do yang disebut akor subdominan. Dengarkan ketiga bunyi akor ini. Sifat ketiga akor tersebut adalah sebagai berikut. Setiap nada dari tangga nada mayor adalah termuat dalam satu atau beberapa akor dasar seperti terlihat di gambar. Maka, akor-akor ini juga mampu untuk mengiringi nada-nada yang termuat di dalamnya. Atau dengan kata lain, akor memperlihatkan latar belakang melodi. Coba kita dengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa berikut ini. Jika kita berpangkal pada kotak akor yang kita pakai dari ketiga akor dasar di atas, maka nada yang terpenting adalah nada bas. Biasanya, nada dasar akor menjadi nada bas, atau inilah yang lebih lazim disebut sebagai akor dasar. Tentu saja nada lain, seperti nada terts atau quint, juga bisa menjadi nada bas. Tetapi sabarlah dahulu, jangan tergesa-gesa. Ilmu harmoni klasik berpangkal dari susunan akor dengan 4 suara. Artinya, setiap akor diwujudkan dengan 4 nada atau 4 suara atau 4 instrumen berlainan. Melodi atau suara atas tidak boleh tertutup oleh suara pengisi atau suara tengah supaya tetap nampak sebagai melodi. Sedangkan suara bas
harus selalu di bawah sendiri karena dia berperanan sebagai dasar akor. Bahan mentah untuk masing-masing akor hanyalah 3 nada. Padahal untuk aransemen SATB dibutuhkan 4 suara. Maka dalam menyusun aransemen, 1 nada dapat dipakai 2 kali dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya nada dasar dapat dipakai 2 kali. Atau yang kedua, kerap kali nada queen dipakai 2 kali. Atau yang ketiga, bisa saja nada terts juga dipakai 2 kali, meskipun hal ini jarang. Perhatikan gambar berikut ini dan dengarkan bunyinya. Ini adalah model akor sempit dan akor luas. Akor sempit adalah model akor dengan 3 nada akor dipakai berturut-turut seperti yang terlihat di gambar A. Sedangkan akor luas adalah model akor di mana ada salah satu nada akor yang tempatnya kosong karena dipindahkan pada tangan kiri. Lihatlah gambar B supaya Anda tidak bingung. Lalu, bagaimana penerapannya? Dengarkan lagu berikut dan rasakan apa yang berbeda dari kedua tipe iringannya. Bagaimana? Apa yang terdengar berbeda? Betul, lagu A menggunakan model akor sempit dan B dengan model akor luas. Sangat berbeda, bukan? Yang perlu diingat adalah jarak antara tangan kanan dan tangan kiri tidak boleh lebih dari 1 oktav seperti yang berlaku pada model B. Saat mengiringi, tidak baik kalau jarak tangan kanan sebagai melodi terlalu jauh dari tangan kiri sebagai iringannya. Oleh karena itu, adanya suara tengah pada melodi tangan kanan atau tangan kiri akan mengurangi kesalahan. Lihatlah contoh berikut ini. Namun, larangan tidak boleh lebih dari 1 oktav tadi tidak berlaku untuk model A. Dalam model A atau model akor sempit, suara bass boleh melebihi 1 oktav. Lihatlah contoh berikut ini. Apakah Anda sudah jelas dengan pengetahuan akor dasar ini? Sebagai bahan latihan, tulislah akor dasar T, S, dan D dengan not balok untuk kunci C, F, dan G, masing-masing dengan susunan sempit dan susunan luasnya.